Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjut materi sebelumnya tentang kelistrikan. Kali ini kita akan membahas tentang hukum Coulomb. Charles Augustin de Coulomb adalah orang yang pertama kali menemukan bahwa di antara benda-benda bermuatan itu terdapat tarikan atau tolakan. Nah, tarikan atau tolakan ini disebut dengan gaya. Kemudian gaya ini disebut dengan gaya listrik atau gaya Coulomb yang dilambangkan dengan huruf F besar. Nah, berdasarkan penelitian psikolog ini, ternyata besarnya gaya itu berbanding lurus dengan besar muatan listrik yang kita lambangkan dengan Q1 dan Q2. Dan gaya itu berbanding terbalik dengan kuadrat jaraknya, atau 1/r². Nah, secara sistematis kita rumuskan F sama dengan K dikali Q1 dikali Q2 dibagi R². K ini adalah konstanta dielektrik yang besarnya itu tetap, yaitu 9 kali 10⁻⁹, yang satuannya adalah Nm²/Coulomb². F di sini adalah gaya listrik, yang satuannya adalah N. Kemudian Q1 adalah muatan listrik 1, yang satuannya adalah Coulomb, dan Q2 adalah muatan listrik 2, yang satuannya Coulomb. Nah, biasanya pada soal itu tidak selalu satuannya dalam bentuk Coulomb. Jadi, ada konversi satuan muatan. Di sini ada milicoulomb. 1 milicoulomb itu sama dengan 1 kali 10⁻³ Coulomb. Kemudian ada mikrocoulomb. 1 mikrocoulomb setara dengan 1 dikali 10⁻⁶ Coulomb. Dan 1 nanocoulomb itu sama dengan 1 dikali 10⁻⁹ Coulomb. Kemudian ada R atau jarak, yang satuannya adalah meter. Sama seperti muatan listrik, satuan dari jarak ini tidak selalu meter dalam soal. Jadi kita harus mengonversikan terlebih dahulu apabila pada soal satuannya itu tidak dalam satuan meter. 1 cm itu sama dengan 1 kali 10⁻² meter, dan 1 mm sama dengan 1 dikali 10⁻³ meter. Nah, di sini teman-teman harus membiasakan menghitung dengan bentuk perpangkatan, bukan lagi dalam bentuk desimal. Kita langsung ke pembahasan soalnya. Soal nomor 1, 2 buah benda bermuatan masing-masing 30 mikrocoulomb dan negatif 15 mikrocoulomb. Jarak kedua muatan itu 15 cm. Maka besarnya gaya listrik yang terjadi adalah, nah di sini kita rubah dulu satuannya. Kita tulis apa yang diketahui pada soal. Pada soal diketahui Q1-nya itu 30 mikrocoulomb. Kita konversikan ke dalam bentuk Coulomb. Berarti 30 kali 10⁻⁶ Coulomb. Kemudian Q2-nya, tanda negatif di muatan listrik ini tidak berpengaruh pada perhitungan. Jadi kita nggak usah tulis tanda negatifnya. Jadi 15 mikrocoulomb itu sama dengan 15 kali 10⁻⁶ Coulomb. Dan R-nya 15 cm, kita konversikan ke dalam bentuk meter, jadi 15 kali 10⁻²2 meter. Yang ditanyakan adalah besar F-nya. F sama dengan K kali Q1 dikali Q2 per R². Langsung saja kita masukkan. K-nya tadi sudah ketetapan, yaitu 9 kali 10⁻⁹. Q1-nya sudah ada, 30 kali 10⁻⁶. Dan Q2-nya itu 15 kali 10⁻⁶. R-nya 15 kali 10⁻², kita kuadratkan. Nah, jika teman-teman bingung menghitung dalam bentuk perhitungan seperti ini, teman-teman bisa mengelompokkan dulu angka yang dalam bentuk pangkat dan tidak ada pangkatnya. Di sini yang tidak ada pangkatnya itu ada 9, kemudian 30, dan 15. Kita bagi dengan 15 kali 15. Kenapa 15 kali 15? Karena 15 kuadrat itu sama dengan 15 kali 15. Kemudian kita kalikan dengan angka yang berbentuk pangkat. 10⁻⁹ dikali 10⁻⁶ dikali 10⁻⁴ dibagi 10⁻⁴.
Nah, karena di sini yang bawah itu 10 pangkat min 2 dikuadratkan, jadi pangkatnya itu dikali. Berarti hasilnya 10 pangkat min 4. Di sini teman-teman nggak usah bingung dulu, karena angkanya besar-besar, kemudian kita kalikan dulu. Kita bisa coret-coret dulu. Jadi 15 sama 15 bisa kita coret, kemudian 30 sama 15 kita coret, 30-nya menjadi 2. Berarti hasilnya sama dengan 18, 9 kali 2 ya. Kemudian yang berbentuk pangkat. Ingat ya, kalau perkalian pangkat, itu pangkatnya ditambah. Berarti 9 ditambah negatif 6 ditambah negatif 6. 9 dikurangi 6 ada 3, 3 dikurangi 6 ada min 3. Berarti yang atas 10 pangkat min 3. Yang bawah 10 pangkat min 4. Nah, kalau dalam bentuk pembagian, pangkatnya itu dikurangi. Berarti 10 pangkat min 3 dikurangi negatif 4. Berarti min 3 ditambah 4 ada 1. Hasilnya adalah 18 dikali 10 pangkat 1. Kemudian ada soal hukum kolom yang jika muatan atau jaraknya itu diubah. Nah, ini rumusnya sudah beda lagi. Rumusnya adalah F akhir sama dengan Q1 dikali Q2 per R kuadrat dikali F awal. Nah, kenapa di sini ada tanda kurungnya? Nah, yang di dalam tanda kurung itu artinya rasio atau berapa kali perubahannya. Rumus dari rasio itu sendiri adalah sesudah dibagi sebelum. Artinya, misal kita punya muatan listrik Q1-nya itu 2, yang diubah menjadi 4. Berarti 4-nya itu sesudah, yang 2-nya itu sebelum. Berarti 4 dibagi 2 sama dengan 2. Contoh lagi, misal Q1-nya awalnya itu 4, kemudian diubah menjadi 8. Berarti 8 dibagi 4 sama dengan 2. Nah, kalau perubahannya itu tetap atau tidak berubah, maka rasionya sama dengan 1. Contoh soal nih, nomor 1, 2 muatan listrik Q1 sama dengan positif Q, dan Q2 sama dengan negatif 3Q, yang terpisah sejauh R, mengalami gaya tarik-menarik dengan gaya listrik sebesar 3N. Jika muatan listrik diubah menjadi Q1 sama dengan positif 2Q, dan Q2-nya negatif 4Q, serta keduanya dijauhkan jaraknya menjadi 2R, maka gaya listriknya itu menjadi, kita tulis dulu apa yang diketahui pada soal. Nah, karena ini semuanya berubah, jadi Q1-nya yang awalnya itu positif Q menjadi positif 2Q. Jadi sama dengan 2Q dibagi Q, ada 2. Berarti Q1-nya sama dengan 2. Kemudian Q2-nya yang awalnya itu min 3Q diubah menjadi min 4Q. Berarti min 4Q dibagi min 3Q sama dengan 4/3. R-nya atau jaraknya yang awalnya itu R diubah menjadi 2R. Berarti 2R dibagi R ada 2. Kemudian F awalnya sama dengan 3N. Langsung saja kita masukkan ke dalam rumus. F akhirnya itu sama dengan Q1 kali Q2 per R kuadrat dikali F awal. Q1-nya tadi sudah ketemu 2, Q2-nya itu 4/3, dan R-nya 2 kita kuadratkan. Dikali F awalnya sama dengan 3. Kita langsung kalikan, 2 dikali 4 dikali 3, berarti 24 ya. 24 dibagi 3 ada 8, berarti yang atas itu 8, yang bawah 2 kuadrat, berarti 4. Jadi 8 dibagi 4 sama dengan 2N. Nah, di sini ada beberapa soal yang teman-teman bisa kerjakan untuk melatih agar lebih paham dalam materi ini. Dan jangan lupa menyertakan jawaban teman-teman di kolom komentar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.